Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Nina Tilawar selaku ketua kelompok. Saya Yunus Madia sebagai anggota. Saya Nurul Putri Yusuf sebagai anggota. Saya Muslimah Putri Buhari juga sebagai anggota. Saya Rahmawati juga sebagai anggota. Dan saya Mari Martin Manggawin sebagai anggota. Kami dari kelompok 2. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi permasalahan yang kami ambil berdasarkan dari daftar cek masalah yang kami lakukan kepada siswa. Jadi di sini adapun siswa itu mengalami kesulitan untuk fokus pada tugasnya ataupun penjelasan yang dilakukan gurunya. Nah, siswa juga di sini terlihat sering menguap, menggosok mata, atau bahkan dia itu mengantuk saat jam pelajaran. Dan dia juga kadang tidak menunjukkan antusiasme terhadap pembelajaran ataupun tugas yang diberikan. Nah, di sini dia itu mudah lelah dan sering kurang motivasi dan juga kurang semangat. Baik, begini saja deskripsi permasalahan yang kami dapatkan dari siswa hasil dari asesmen yang kami lakukan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan terkait deskripsi hasil analisis kebutuhan. Jadi kemarin kita menggunakan asesmen yang namanya DCM, daftar cek masalah. Yang dimana di daftar cek masalah ini kebanyakan kita mendapatkan masalah terkait masalah kesehatan. Dan paling banyak itu terkait merasa ngantuk, lelah, dan tidak bersemangat. Dan mengapa kita mengambil, dan itulah sebabnya mengapa kita mengangkat tema ini. Mungkin itu saja. Baik, terkait penggunaan teknik, di sini kami menggunakan teknik reframing, di mana teknik reframing ini dapat membantu konseli-konseli tadi untuk mengubah pikiran-pikiran jenuh belajarnya agar dapat berpikir lebih positif. Bagaimana cara agar pikirannya tersebut dapat dikembangkan menjadi lebih positif. Baik, selanjutnya deskripsi saran dari anggota kelompok lain pada saat kegiatan praktikum serta saran dosen pengampu mata kuliah konseling kelompok. Yang pertama itu ada dari kelompok 1 dengan Astrid Putri Utami. Masukan dan sarannya yaitu konselor masih kaku dalam proses layanan yang diberikan. Suara konselor tidak terlalu kedengaran, bukan berarti konseli yang membangun hubungan dengan konselor. Kemudian ada dari kelompok 3, Rifana Rohdiana, masukan dan saran tidak bergantung pada teks, berjalan senatural mungkin. Konselor perlu aktif mengimbangi proses konseling, kurang penguatan dari konselor. Baik, selanjutnya itu terdapat pada kelompok 5 dengan nama Siti Natazwa Samrizal dengan saran bahwa waktu konseling yang dilaksanakan tidak sesuai dengan RPL. Selanjutnya yang kedua itu yang keempat Hajar Anna pada kelompok 7, sarannya itu pertama kurang kedengaran suara konselor, yang kedua kurang adanya perkenalan antara anggota kelompok. Dan selanjutnya itu adapun masukan dan saran dari saudari Inaya Salsabila Hanif dari kelompok 8, yaitu di mana tahap awal tidak ada perkenalan dari setiap anggota kelompok dan tidak ada penyampaian terkait asas kerahasiaan. Dan selanjutnya yaitu saran dari saudari Wardina Syamimi kelompok 9, konselor kurang membangun rapor dengan konselinya. Dan yang kedua, tidak ada solusi yang ditawarkan dari konselor. Dan selanjutnya yaitu untuk tanggapan dari dosen pengampu mata kuliah praktek BK kelompok sendiri itu tidak ada, berhubung dosen pengampu tidak sempat hadir pada saat itu. Salam, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Oke, baik, sekalian sebelumnya terima kasih atas kesediaannya sudah memenuhi panggilan Bapak untuk Veronica ini. Oh iya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, kalau kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
kan Bapak sudah perkenalkan diri juga, jadi alangkah baiknya adik-adik sekalian ini memperkenalkan diri juga. Mulai dari ini, silakan. Perkenalkan, nama saya Muslimah dari kelas 11 kita Pak. Jadi, Baik Pak, perkenalkan nama saya Muhammad dari kelas Baik Pak, perkenalkan nama saya Rahmawati dari kelas TKJ 2 juga Pak. oke, baik, terima kasih. Sebelumnya adik-adik sekalian tahu tidak kenapa Bapak memanggil adik-adik sekalian ke sini? Tidak tahu, tidak juga ini pagi. Oke, jadi adik-adik sekalian, alasan mengapa Bapak memanggil adik-adik sekalian ke sini karena berdasarkan hasil observasi dan hasil laporan guru di sekolah, adik-adik ini sering mengalami permasalahan yang dimana itu mudah lelah, malas, sehingga mengakibatkan kurang bersemangat pada saat proses pembelajaran berlangsung. Oke, betul. Tidak sering tidak hari-hari nih Pak. Oke, baik. Sebelum itu Bapak akan melaksanakan yang namanya konseling kelompok hari ini pada kalian semua. Jadi sebelum itu, oh ya, oke, baik. Konseling kelompok itu apa lagi namanya? Konseling kelompok adalah konseling kelompok itu adalah konseling kelompok itu adalah satu bentuk pelayanan konseling yang dilakukan dalam suasana komunitif, yang dimana konselor atau saya bekerja dengan beberapa konseling secara bersama-sama. Paham? Kalian sebagai konselingnya atau siswanya yang akan tujuannya itu adalah tujuannya tadi itu adalah untuk membantu kalian mengatasi masalah yang itu tadi, malas apa namanya, malas, mudah lelah atau malas sehingga mengakibatkan kurang bersemangat pada saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi konselingnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, baik, silakan. Nah, Putri ya namanya. Silakan memimpin dong. Teman-teman, sebelum kita melakukan sesi konseling kelompok yang sudah dijelaskan di sini baiknya kami kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Oke, terima kasih Putri. Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke sesi konselingnya, izinkan Bapak menjelaskan terlebih dahulu. Tadi menjelaskan lagi tentang tujuan dilaksanakannya konseling kelompok kita ini. Singkatnya itu adalah untuk meningkatkan semangat belajar anak-anak sekalian dan motivasi belajar anak-anak sekalian. Paham? Oke, baik. Oke, jadi anak-anak sekalian, ini kita juga itu ada namanya asas-asas. Yang pertama ada namanya asas kerahasiaan. Jadi artinya semua yang anak-anak sekalian sampaikan di sini, Bapak akan jaga kerahasiaannya. Tidak akan ada yang tahu kecuali kita sekalian. Jadi tidak perlu khawatir karena ini memang aturan dasar dalam konseling. Nah, yang kedua ada namanya asas keterbukaan. Dalam konseling, keterbukaan sangat penting. Bebas di sini untuk menceritakan apa yang kita alami dan rasakan. Tidak perlu tutup-tutupi karena semakin terbuka semakin baik kita bisa mencari jalan keluar dari masalah ini.
terakhir ada yang namanya asas kesukarela. Jadi dalam konseling tidak ada paksaan. Kita datang ke sini atas kemauan kita sendiri atau dengan saran dari guru. Tapi selama proses ini berjalan, semua yang kita sampaikan ke Bapak itu dari hati kita sendiri, tidak ada paksaan. Oke. Sampai di sini Pak. Aman gitu nih Pak, sampai Bapak saya Pak, bisa Bapak pastikan tidak bakalan bocor begini masalah tadi, masalah yang akan dibicarakan hari ini. Sebelum kita melaksanakan konseling kelompok kita pada kesempatan kali ini, bagaimana kalau kita explain terlebih dahulu? Bagaimana, setuju? Setuju. Oke, dengarkan apa yang Bapak bilang. Bumi itu bulat, 9 tambah 8 berapa? Ya, betul. Tepuk tangan. Kembali lagi. Bumi itu bulat, 9 tambah 9 berapa? Betul. Oke, bagaimana sedikitnya seru? Oh iya, kan tadi Bapak menjelaskan, kan Bapak tadi bilang bumi itu bulat. Silahkan ada kalau mau dia saja begitu. Bumi itu bulat terus bisa dengan pertanyaan matematika. 9 tambah 8 berapa? Terus yang tahu jawabannya silahkan katakan. Paham? Oke. Jadi anak-anak sekalian, berdasarkan hasil asesmen yang Bapak berikan kepada kelas kalian, karena saya pernah masuk ke kelas kalian bagi asesmen ya kalau nggak salah. Nah, ya kalian ini sering merasakan lelah atau kurang bersemangat dan mudah kelelahan pada saat proses pembelajaran di kelas. Nah itu nih kenapa Bapak tahu kenapa kamu itu sering kurang bersemangat dan merasa mudah kelelahan dari asesmen ini. Bapak tahu? Apa itu betul? Iya, gara-gara di Pak, sering ini, udah hari-hari nih Pak. Baiklah, anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke tahap inti dari pertemuan kita. Seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya, hari ini kita akan fokus pada topik meningkatkan. Oh iya, Bapak lupa. Di sini di dalam konseling kelompok itu pasti ada yang namanya peraturan. Jadi izinkan Bapak menjelaskan terlebih dahulu peraturan yang dimandiri konseling kelompok ini. Jadi di situ yang pertama ada yang namanya kerahasiaan. Nah kerahasiaan ini kita harus bekerja sama di sini supaya tidak membocorkan satu sama lain ke masyarakat. Bisa? Bisa Pak. Ya. Yang kedua juga harus saling menghormati sama lain. Tidak boleh menghakimi atau mengedek atau merendahkan anggota lain. Itu istilahnya singkatnya. Nah, terus yang apa lagi nanti? Yang ketiga dan terakhir tidak menginterupsi. Setiap orang harus berbicara secara bergantian dengan anggota lain, tidak boleh menyelam. Jadi kayak gantian bertanya nih Pak, berarti kita dulu bisa baru silakan. Ya, gitu. Iya, ya tepat sekali. Oke, jadi ya anak-anak sekalian, kan anak-anak sekalian sudah paham. Bapak juga sudah tadi menjelaskan apa yang namanya konseling kelompok, asas-asasnya dan peraturan konseling kelompok
Ada juga Pak, kadang kalau di kelas tuh Pak mengantuk Pak, apalagi kalau sudah gak kerja tugas malamnya Pak, makanya adalah kalau di kelas. Menurut saya Pak, hari ini saya apa karena bertambah sedikit tugas. Banyak sekali tugas Pak. Oke, terima kasih atas kejujuran kalian. Ini adalah perasaan yang banyak dialami oleh orang lain juga ya. Karena sekarang mari kita lihat masalah ini dari sudut pandang yang lain. Bagaimana jika kita melihat tugas-tugas yang ada bukan sebagai beban tapi sebagai kesempatan untuk mengembangkan diri. Apa yang kalian rasakan jika melihatnya dari perspektif ini? Iya Pak, jadi beban karena tidak berkembang itu kan beban karena Apa juga tugas, tetapi juga harus dikerja Pak. Kalau tidak dikerja tidak dapat nilai, pasti lagi. Oke, wajar. Oke, wajar ya kalau sulit di awal, tapi dengan mencoba melihat dari hal kecil yang bisa kamu capai, langkah demi langkah, lama kelamaan semangat kalian jadi tidak bisa tumbuh. Bagaimana menurut kalian? Oke, sekarang apa? Oke, sekarang kita fokus pada bagaimana kalian merasakan semangat dan kelelahan ini. Oke, bagaimana perasaan kamu? Oke, saudari siapa namanya Putri. Oke, bagaimana perasaanmu saat kamu tidak bersemangat dibandingkan dengan saat kamu merasa lebih termotivasi? kalau bagian musik Pak, agak rajin lagi dia kayak memang agak sedikit kurang itu kita sama Pak. Oke, baik anak-anak sekalian. Coba sedikit saja cara kita melakukan tugas itu bisa membantu mengembangkan diri kita. Maksudnya di sini jangan anggap tugas itu sebagai beban. Anggap sebagai itu tadi happy ya, jalan-jalan sama TikTok. Ya, supaya anda lebih semangat atau lebih termotivasi untuk mengerjakan tugas. Nah, bagaimana menurut kalian? Apa yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan semangat kerja kalian? Atau bagaimana? Iya Pak, dari kopi bagaimana celana? Kita lagi motivasi belajar Pak. Oh iya, mari kita bicarakan bersama tentang tindakan. Menurut kalian, apa saja langkah konkret yang bisa kalian lakukan mulai dari sekarang untuk meningkatkan motivasi belajar dari diri kalian? Saya jelaskan Pak bagaimana cara masih bikin juga meditasi. Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar?
Bosan Pak. Nah, oke, karena di TikTok juga itu pasti ada yang namanya tutorial dalam mengerjakan tugas, kan? Tidak ada jawaban. Baik. Jadi kalian masih kurang ulangan di cara meningkatkan motivasi belajar kalian. Iya Pak. Itu sih tadi tips dari Bapak, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar kalian itu dengan cara pandanglah hal-hal yang kamu kerjakan itu, hal-hal yang kalian kerjakan seperti mengerjakan tugas, jangan anggap itu sebagai beban, melainkan anggaplah sebagai hal-hal untuk meningkatkan motivasi belajar kalian. Melakukan yang namanya apa lagi namanya, kayak membuat strategi setiap hari biar tidak merasa berat itu tugas kalian. Mungkin seperti itu dari Bapak. Apa lagi namanya? Membuat target kecil setiap hari biar tidak merasa berat itu tugas. Saya kasih itu. Nah, satu contoh Pak yang tentang target kecil yang dilakukan. Oke, baik anak-anakku sekalian, kalian sudah bagus sekali dalam menyampaikan apa yang kalian dapatkan dari video tersebut. Sekarang Bapak ingin menjelaskan sedikit bahwa memang benar ya, kadang-kala ada saatnya, ada masanya seseorang itu mengalami capek dan bosan, dan itu adalah hal yang normal ketika kalian merasa lelah misalnya, coba untuk istirahat sejenak dulu, tenangkan pikiran, atau kalian cari hal-hal yang membuat kalian senang, seperti istirahat, seperti melakukan aktivitas yang bisa membahagiakan kalian, istirahat sejenak, bergerak aktif, renungkan tujuanmu, dan masih banyak yang lain. Nah, di sini sudah paham? Oke. Kira-kira setelah mengikuti sesi konseling ini, bagaimana perasaan kalian? Lumayan Oke, baik. Sebelum kita akhiri, sekarang Bapak mau kalian mengungkapkan apa yang kalian pelajari dari sesi konseling ini. Dari Putri dulu. Kita diajarkan untuk menganggap tugas itu bukan beban, melainkan suatu proses Ya, silakan. Sudah dengerin. Apa yang didapatkan setelah mengikuti sesi konseling kita hari ini? Arti yang bisa saya dapat dari sisi konseling kita pada hari ini Pak, bahwa misalnya apabila ada tugas yang diberikan Pak, seberapa banyak tugas itu Pak, itu bukan suatu beban pikiran menurut kita, melainkan nantinya Pak bisa kita apa namanya bisa kita bisa diselesaikan dengan
istirahat dulu untuk refreshing otak seperti menonton film kah, atau membaca buku, membaca novel yang kita sukai Pak, baru itu lanjut dengan ambil tugas Pak. Kalau saya itu Pak, mendapatkan dari teori bahwa memang kita itu lebih motivasi, lebih semangat kalau belajar. Karena kalau tidak ada itu juga pasti enggak semangat mengantuk di kelas. Kayak tadi ya biasanya kita mengantuk di kelas sampai harus tidak perhatikan dulu karena saking malasnya dan bosannya di dalam kelas. Dan juga lupa kita kan juga manusia cara mengikuti istirahat. Jadi kita harus istirahat dulu biar terbangun lagi energi yang lebih bagus. Terakhir. Kalau saya sendiri Pak, kesimpulan saya dapatkan dari sesi ini tadi yang kita lakukan Pak, memang sebetulnya siswa itu pasti sering merasa jenuh, merasa lelah kalau belajar di kelas, tapi tentunya juga merasa jenuh. Kita dapat kenapa Pak, misalnya kita jenuh atau lelah merasa belajar di kelas, mungkin kita bisa istirahat sejenak. Bukan berarti dengan istirahat kita akan melambat, tapi tentunya baik untuk istirahat kita bisa secara optimal lagi untuk mengerjakan tugas, kita semangat lagi untuk mengerjakan tugas mungkin itu sampai semangat. Oke, bagus sekali ya, teruskan perubahan positif ini ya. Saya harap kalian dapat konsisten sebelum, dan saya harap kalian dapat konsisten. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kembali. Terus silakan berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri proses konseling kita hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita mungkin berdoa terlebih dahulu lagi, bertanda bahwa sesi konseling kita sudah selesai. Dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas partisipasi kalian dan sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.